Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dalam sesi Mari Membahas Kata Ibrani. Kata bahasa Ibrani yang akan kita bahas kali ini adalah kata palal yang berarti berdoa. Nah, secara luas kata palal ini berarti berdoa, membuat permohonan, menjadi perantara, atau menghakimi. Pertama kali kata ini disebutkan di Alkitab ada di Kejadian 20, di mana pada saat itu Abimelek, yaitu raja orang Gerar, hendak mengambil Sarah, istri Abraham, menjadi gundiknya. Karena Abraham mengatakan bahwa Sarah adalah saudaranya. Lalu Tuhan datang kepada Abimelek dalam mimpi dan berkata di ayat 7, "Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati." Jadi dalam bahasa Ibrani, Va'ata hasyef eshet ha'ish kinavihu veyit palel ba'at ka wehyeh. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Kata palal di sini diterjemahkan sebagai berdoa. Nah, di 1 Samuel 1 diceritakan mengenai Elkana yang mempunyai dua istri, yaitu Hana dan Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak, dan Penina seringkali menyakiti hati Hana. Suatu kali ketika mereka pergi ke bait suci di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah, kata berdoa di sini juga dalam bahasa Ibrani adalah palal ya. Kemudian Hana bernasar, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya." Kita tahu bahwa kemudian Tuhan memberikan seorang anak laki-laki yaitu Samuel yang akhirnya menjadi imam, nabi, dan hakim atas bangsa Israel. Nah, di Filipi 4 ayat 6 dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Nah, dalam bahasa Ibrani, kata palel ini terdiri dari 3 huruf Ibrani, yaitu P, Lamet, Lamet. P itu gematrianya angka 80, gambarnya adalah gambar mulut yang mencerminkan perkataan. Sedangkan Lamet itu gematria angkanya adalah 30, gambarnya adalah gambar tongkat gembala yang mencerminkan kuasa atau otoritas ya. Jadi berdoa dalam bahasa Ibraninya palal itu berarti berkata-kata dengan kuasa atau otoritas. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita ya. Dan di Matius 7 ayat 28-29 dikatakan, orang banyak itu takjub mendengar pengajaran Yesus karena ia mengajar dengan penuh kuasa, berbeda sekali dengan guru-guru agama. Nah, di Bilangan 20 diceritakan ketika bangsa Israel berada di padang gurun Zin, mereka kehausan dan bersungut-sungut kepada Musa. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Nah, di sini Tuhan menyuruh Musa untuk berkata kepada bukit batu itu, bukan memukulnya. Tetapi Musa malah memukulnya 2 kali. Dan karena hal itu, maka Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjiannya. Di Bilangan 20 ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Dan di Ulangan 34 ayat 4b dikatakan, "Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana." Nah, kelihatannya menyedihkan sekali ya, mengapa Tuhan demikian keras kepada Musa. Di 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, "Mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus." Jadi batu yang dipukul Musa itu adalah gambaran dari Kristus setelah dia disalibkan. Di Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, "Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai." Ini artinya pekerjaan penebusan itu sudah selesai di atas kayu salib.
Jadi kita orang-orang percaya tidak boleh menyalibkan Kristus lagi. Yang perlu kita lakukan adalah berkata-kata dengan iman. Di Markus 11 ayat 22-24, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Jadi di sini Tuhan Yesus berkata bahwa ketika kita berkata-kata dan berdoa dengan iman, dengan percaya, kita akan mendapatkan apa yang kita minta dan doakan. Kita ingat bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan ketika Allah menciptakan, Dia berkata-kata, Dia berfirman. Jadi ada kuasa di dalam perkataan. Di Matius 18:18 Tuhan Yesus juga berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Di Lukas 10 ayat 19 Tuhan Yesus juga berkata, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Nah, kata palal ini berarti berkata-kata dengan kuasa, dengan otoritas, gitu ya. Karena kata-kata kita berkuasa. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Ketika orang menggemakan atau memperkatakan penderitaan, sakit penyakit, kekurangan, kematian, itu juga yang akan terjadi kepadanya. Tetapi ketika kita menggemakan atau memperkatakan kesehatan, damai sejahtera, kelimpahan, kehidupan, maka kita akan memakan buah-buah dari perkataan kita itu. Karena perkataan kita berkuasa, perkataan kita adalah doa. Oke, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa kembali dalam pembahasan kata Ibrani berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.